Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Bangkit Pratama dan Bu Mutia Reza selaku dosen pengampu mata kuliah desain proses. Kali ini kelompok 6 akan membahas tentang sintesis metil asetat dari metanol dan asam asetat melalui reaksi esterifikasi. Nah, kelompok 6 ini beranggotakan, yang pertama itu saya sendiri, ada Isna Rizky Amalia Solihah, NIM 05181042, kemudian rekan saya Ikram Al-Fajri 05181042, dan Indra Fatur Rahman 05181041. Selanjutnya, berikut ini adalah reaksi dari sintesis metil asetat, yaitu ada CH3COOH direaksikan dengan CH3OH dengan reaksi reversibel atau bolak-balik membentuk CH3COOCH3 plus H2O. Nah, dapat terlihat dari reaksi tersebut bahwa metil asetat ini menghasilkan produk samping berupa air. Kemudian reaksinya juga termasuk reaksi reversibel, kemudian reaksi endotermis, dan suhu operasi dari reaksi ini yaitu 323 Kelvin hingga 353 Kelvin atau setara dengan 50 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Itu rentang suhu operasi untuk sintesis metil asetat. Selanjutnya yaitu masuk ke heuristik. Dari heuristik 2 hingga heuristik 24, hanya 5 heuristik yang kami gunakan berdasarkan kondisi operasi dan pertimbangan lainnya. Yang pertama itu ada heuristik 2, yaitu di mana pada reaksi esterifikasi untuk dimetil asetat itu yang bertindak sebagai limiting reaktan adalah acetic acid dan sebagai excess reaktan yaitu adalah metanol. Itu data tersebut kami dapatkan berdasarkan jurnal yang ada. Selain itu juga dari tingkat toksik dari kedua komponen tersebut. Nah, namun yang bertindak sebagai limiting reaktan itu kami putuskan adalah acetic acid. Kemudian yang kedua yaitu adalah penggunaan heuristik yang ketujuh. Kenapa dari 2 langsung ke heuristik ketujuh? Yaitu karena pada heuristik 3, 4, 5, dan 6 itu kami skip, yaitu pada heuristik yang ketiga itu membahas tentang inert material, di mana pada reaksi metil asetat ini tidak menggunakan inert material. Kemudian di heuristik yang keempat itu membahas tentang purge stream. Nah, di mana produk atau komponen dari metil asetat ini, bagian produknya hanya menghasilkan produk samping berupa air, jadi tidak perlu adanya purge untuk membuang sejumlah komponen yang dalam jumlah yang sangat-sangat kecil yang tidak dibutuhkan itu tidak diperlukan purge. Karena untuk pemisahan dari air itu sangat mudah, jadi tidak perlu adanya purge. Kemudian di heuristik kelima itu juga masih membahas tentang aliran purge. Kemudian di heuristik yang keenam itu membahas tentang merecycle material atau komponen yang sulit dipisahkan melalui purge. Nah, di sintesis metil asetat ini tidak memerlukan heuristik yang keenam karena produknya hanya berupa air, di mana air tersebut juga tidak dalam jumlah yang kecil, namun jumlahnya besar dan juga mudah dipisahkan juga, jadi tidak perlu di-recycle sampai habis. Jadi tetap dibiarkan sebagai produk samping, dan lagi pula juga keberadaan produk samping berupa air ini juga tidak mengganggu jalannya reaksi. Nah, kemudian lanjut ke heuristik yang ketujuh. Heuristik yang ketujuh yaitu di mana suhu operasi yang digunakan dalam sintesis metil asetat ini adalah 323,15 sampai 353,15 Kelvin dengan tekanan operasi 1 atm dan menggunakan katalis padat atau katalis berfase solid berupa ion exchange yaitu indium 190 juga kami dapatkan berdasarkan jurnal. Kemudian heuristik yang ke-8, di mana sintesis metil asetat ini menggunakan separator berupa reactive distillation, di mana yaitu reaktor dan pemisahannya itu tergabung menjadi satu unit yang sama.
Kemudian yang heuristik selanjutnya itu heuristik ke-9, yaitu dalam sintesis ini menggunakan reactive distillation yang difungsikan untuk mereaksikan metanol dan asam asetat hingga menjadi produk berupa metil asetat dan air. Di mana untuk memisahkan, di mana reactive distillation juga digunakan untuk pemisahan metil asetat dengan air tersebut. Kemudian setelah itu untuk proses selanjutnya yaitu pada bottom produknya pada bottom product dari reactive distillation itu dilanjutkan ke ordinary distillation, di mana untuk memurnikan asam asetat yang ingin di-recycle ke reactive distillation. Nah, kelompok kami itu mendesain PFD-nya itu ada recycle dari hasil asam asetat dari reactive distillation itu kembali lagi ke reactive distillation dengan tujuan agar asam asetat itu habis bereaksi, karena kan tadi asam asetat itu bertindak sebagai limiting reaktan. Jadi dalam jumlahnya itu nanti di akhir tuh jumlahnya itu sangat-sangat kecil, jadi kami recycle kembali ke reactive distillation. Kemudian heuristiknya itu langsung ke heuristik ke-24, karena di heuristik 10 itu membahas tentang sama juga heuristik 10 dan 11 itu tidak diperlukan. Gimana? Karena di heuristik 11 itu tentang vapor mixture, pemisahan vapor mixture, sedangkan kita itu menggunakan hanya pemisahan liquid mixture. Kemudian untuk heuristik 12 sampai heuristik 20 itu tidak digunakan juga karena dalam sintesis metil asetat ini tidak ada pemisahan komponen yang berfase solid. Kemudian untuk heuristik 21 hingga 23 juga tidak digunakan karena itu membahas tentang exothermic, less exothermic, high exothermic, kemudian dan high endothermic. Nah, kita langsung lanjut ke heuristik ke-24, yaitu di mana reaksi metil asetat ini V-esterifikasi ini termasuk reaksi yang less endothermic karena beroperasi pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, yaitu hanya kisaran 50 sampai 80 derajat Celcius. Mana untuk penambahan panasnya itu menggunakan excess reaktan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah reaktor konfigurasi atau pemilihan reaktor dalam sintesis metil asetat. Jadi pada sintesis metil asetat ini, kelompok kami menggunakan konfigurasi reaktor berupa reaktif distilasi, di mana proses reaksi dan pemisahan ini bergabung menjadi satu. Nah, dasar pemilihan kami menggunakan reaktif distilasi ini adalah karena konstanta keseimbangan kimia dalam sistem operasi itu cukup kecil dan ranking titik di komponen yang tidak menguntungkan dalam sistem operasi, sehingga akan lebih baik menggunakan reaktif distilasi. Kemudian, reaktif distilasi ini juga memiliki keuntungan dari segi biaya yang lebih rendah dibandingkan reaktor lainnya dan dapat dioperasikan untuk memungkinkan produk dengan kemurnian yang tinggi meskipun terdapat azeotrop dan dari campuran metanol metil asetat dengan menambahkan reagen asam asetat untuk mereaksikan sebagian besar metanol sebelum dilaksanakan pemisahan. Next, mungkin bisa dilanjut. Kemudian untuk separation trains-nya, untuk step pertama itu adalah penentuan temperatur, pressure, dan komposisi dari binari azeotrop. Nah, kami mendapatkan data dari metil asetat metanol dan metil asetat water. Untuk sistem metil asetat metanol, terjadi azeotrop itu pada suhu 329,469 Kelvin dengan komposisi 0,9155 dari metil asetat dan komposisi dari H2O adalah sebesar 0,0845 dengan pressure 1 atmosfer. Kemudian untuk sistem metil asetat dan water,
itu terjadi azeotop pada suhu 326,437 Kelvin dengan komposisi metil asetat 0,667 dan komposisi metanol sebesar 0,333 dengan pressure 1 atm. Selanjutnya, untuk step 2 adalah mengidentifikasi alternatif separator yang dapat digunakan pada sintesis metil asetat. Nah, karena sintesis metil asetat ini termasuk binary azeotrop, maka separator alternatifnya itu bisa digunakan ekstraktif distilasi. Yang kemudian dilanjutkan dengan ordinasi distillation, namun penggunaan ekstraktif ini tidak dipilih karena membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding reaktif distilasi dan jumlah ordinary distillation yang dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk step 4-nya adalah identifikasi hasil distilat dan bottom yang dapat dipisahkan terlebih dahulu. Pada reaktif distilasi, untuk komposisi distilatnya itu metil asetatnya sebesar 0,999, kemudian metanolnya sebesar 1,86 dikali 10 min 5, kemudian untuk komposisi waternya 8 dikali 10 minus 12, dan asam asetatnya 9 dikali 10 minus 11. Kemudian untuk komposisi bottom product pada reaktif distilasinya, untuk komposisi metil asetat sebesar 0,078, kemudian metanol 0,064, dan water 0,514, dan asam asetat 0,334. Kemudian setelah dari reaktif distilasi, maka dilanjutkan ke ordinary distillation. Untuk ordinary distillation, komposisi dari bottom produknya itu adalah metanol sebesar 2,63 dikali 10 minus 14, water 0,00024, metil asetat sebesar 0, dan asam asetat 0,999. Kemudian untuk distilat pada ordinary distillation sebesar metanol sebesar 0,082, water 0,66, metil asetat 0,1, dan asam asetat sebesar 0,115. Selanjutnya adalah heat exchanger networks yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan bahas soal heat exchanger network. Untuk step pertama, tipe 1, yaitu adalah untuk aliran KOF. Supply temperaturnya itu adalah 25 derajat Celcius, dan shift supply-nya yaitu sekitar 30. Kenapa 30? Karena kita di sini menggunakan delta minimumnya itu adalah 10 derajat Celcius. Kenapa 10 derajat Celcius? Karena suhu yang digunakan adalah tidak terlalu tinggi. Jadi menggunakan 10 derajat Celcius. Nah, untuk di shift-nya yaitu dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 dapat adalah 5 derajat Celcius, sehingga shift-nya yaitu 25 ditambah 5 menjadi 30. Kemudian untuk target temperaturnya awal itu adalah 50, dan shift-nya sama yaitu tambah 5 menjadi 55. Delta K-nya diperoleh yaitu 25 Kelvin, dan CP yang kita peroleh dari perhitungan Aspen yaitu sekitar 79,8121, dan diperolehlah delta H-nya yaitu sekitar 1965,3025 dari perhitungan delta T dikali CP. Untuk aliran kedua yaitu sama volt dan suhunya sama, kemudian hanya beda di CP, diperolehlah delta H-nya yaitu sekitar 2584,9. Aliran tipe ketiga yaitu adalah hot dengan surface temperaturnya adalah 57,053, dan shift-nya adalah 52,053, karena untuk hot dikurang dari data minimum per 2. Dan sama untuk target temperaturnya yaitu adalah 30, diperoleh 25 untuk shift-nya. Nah, delta T-nya yaitu diperoleh minus 27, diperolehlah delta H-nya yaitu sekitar 3926,20189. Dan untuk aliran terakhir yaitu adalah hot juga, suhu temperaturnya adalah 117,993, shift-nya adalah 112,993 dengan targetnya adalah 50, dan shift-nya adalah 45.
Diperolehlah delta H-nya minus 5.426,48734,334. Dan lanjut ke step 2. Untuk perhitungan step 2, itu untuk mengetahui intervalnya, yaitu bisa kita lihat pertama di sini adalah aliran chordnya semua. Sini pertama untuk dari SU 30 menuju SU 55 dengan CP-nya kita ketahui sebelumnya adalah 79,1. Kemudian tipe kedua untuk chordnya dengan SU dari 30 ke 55 dengan CP-nya adalah 103,396. Kemudian untuk aliran chordnya yang kita ketahui tadi yaitu adalah dari 52,053 menuju 25 Celcius, dan terakhir dari 112,993 menuju ke 45 Celcius. Ketahui di sini data intervalnya dari 112 ke 55 yaitu adalah 57,993. Sedangkan untuk keduanya itu adalah 55 ke 52 itu adalah sekitar 2,947, 52 ke 45 sekitar 7,053, 45 ke 30 ya adalah 15, dan 30 ke 25 adalah 5. Untuk perhitungan jumlah CP-nya yaitu kita pakai rumus jumlah CP hot dikurang jumlah CP hot. Di sini bisa kita lihat untuk aliran interval 57,993 hanya ada hot stream, sehingga masukkanlah nilai CPC. CP hotnya adalah 0, sedangkan CP hotnya adalah 79,8095, sehingga diperoleh minus 79,8095. Untuk yang kedua yaitu adalah aliran yang kedua, kita bisa lihat di sini terisi oleh 3 stream. Yang pertama adalah chordnya yang 79,821, kemudian lagi 103,396 dikurang oleh hot stream yaitu 79,8095, diperolehlah 103,3946. Kemudian untuk interval ketiga yaitu untuk 7,053, di sini kita bisa lihat ada 4 stream bersamaan, chordnya ditambah jumlah, kemudian chordnya juga dijumlah, kemudian chordnya dikurang chordnya, diperolehlah minus 41,7314. Kemudian untuk interval 15 derajat Celcius, di sini kita bisa lihat ada 3 stream, yaitu adalah 2 hot dan 1 hot. Itu adalah delta CP-nya, delta posisinya adalah 38,0781. Dan untuk delta T interval 5 derajat Celcius, di sini hanya terisi oleh hot stream, sehingga adalah delta CP-nya adalah minus 105,13. Kemudian untuk delta H interval, yang aja kita kalikan, untuk delta T intervalnya dikali dengan delta T CP-nya, sehingga diperoleh hasil seperti tabel berikut. Bisa kita namai bahwasanya untuk setiap nilai yang bernilai minus itu adalah surplus, sedangkan yang bernilai positif kita anggap sebagai defisit. Di sini kita bisa peroleh juga untuk heat load-nya. Untuk aliran chord pertama yaitu adalah 1995,3025, sedangkan untuk aliran kedua adalah 2584,9, aliran ketiga adalah 3926,2019, aliran keempat adalah 5426,48733. Next, step ketiga untuk network grafit. Di sini kita kembalikan lagi pada data yang tadi adalah interval temperaturnya. Pertama adalah 112,993, 255, 352,053, 445, dan kelima ada 30, dan terakhir ada 25. Kemudian kita buat inisial kalkulasinya. Pertama dimulai dari angka 0, kemudian angka 0 dikurang dari
dikurang dari delta H interval. Delta H interval untuk suhu 112,993. 0 dikurang 4.628 diperoleh 0 dikurang minus 4.628 diperoleh inisial kalkulasinya adalah 4.628,39234. Berikutnya terus dikurang sehingga diperoleh code utility-nya sebesar 4.772,486724. Kita tidak melakukan adjust soalnya dinilai dari inisial kalkulasinya semuanya adalah positif. Dan nilai yang terendah adalah 0, sehingga nilai 0 kita anggap sebagai nilai pinch dan juga sekaligus hot utility. Lanjut. Untuk network desainnya atau gridnya, kita hanya menggunakan below the pins. Soalnya untuk above the pins-nya sendiri, nilai dari di atas dari 112,993 itu tidak ada, sedangkan nilai di bawah dari 112,993 ada, sehingga hanya digunakan adalah below the pins saja. Dan bisa kita lihat di sini streamnya. Di sini ada stream 3 yaitu ya hot, stream 4 hot, dan stream 1 hot, dan stream 2 hot. Di stream 3 di sini berawal dari 117,993 yang akan diturunkan suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Dan di sini dari 57,053 menuju ke 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang stream keempat yaitu dari 117,993 menuju 50 derajat Celcius, dan untuk aliran cold-nya dari 107,993 menuju dari 50 menuju 25. Sedangkan aliran cold yang kedua adalah dari 50 ke 25 juga. Dimasukkan data dari load-nya yang telah diperoleh sebelumnya dan nilai CP-nya juga. Untuk ketentuan dari below the pins yaitu adalah CP dari aliran hot lebih besar daripada nilai CP dari aliran cold. Di sini kita bisa melihat bahwasannya nilai dari CP dari cold pertama, stream pertama itu lebih besar ketimbang stream keempat yang ada di hot, sehingga perlu dilakukan split agar agar masuk ke ketentuan dari below the pins, yaitu CP hot lebih besar daripada CP cold. Saya asumsikan di sini, kita asumsikan bahwasannya di sini stream split pertama adalah 60% dari CP-nya dan stream kedua di split adalah 40% dari CP-nya. Dan diperoleh CP sekian yang mana lebih kecil daripada CP di stream 4 hot. Sehingga untuk aliran pertukaran panasnya, pertama dari stream 3 dihubungkan ke stream 2, yang dimana stream kedua adalah membutuhkan panas sekitar 2584,9, sedangkan stream 3 memiliki panas sekitar 3926,2019, sehingga tersisa masih stream 3 masih memiliki panas sekitar 1341,3019, yang mana ini akan dialih lagi ke split pertama dari stream 1 volt, yang mana stream 1 volt adalah berjumlah 1167,182, sehingga masih tersisa sekitar 144,1204 panas yang dimiliki oleh stream 3. Ditukarkan lagi ke yang ke split kedua dari stream 1 volt, yang mana berjumlah 798,121, yang mana membutuhkan panas sekitar 798,121, sehingga bersisa masih membutuhkan panas sekitar
654,00006. Kemudian kita gunakanlah stream 4 yang mana masih memiliki panas sekitar 5426,487 yang akan diberikan ke split kedua dari stream 1 volt yang berjumlah 654,0006, sehingga diperolehlah panas yang tersisa dari stream 4 hot yaitu 4772,4867. Ini sudah sesuai dengan cold utility sebelumnya yang kita bisa lihat berjumlah 4772,486724. Sehingga tambahkanlah cooler 1 di sini. Dari untuk network desainnya hanya menggunakan satu cooler. Dan untuk proses flow diagram dari simulasi Aspen Plus dari kelompok sekian seperti berikut. Dan ini adalah referensinya. Terima kasih.